Bapa dalem kasuwargan, kepareng kawula ngaturaken puji syukur awit paduka sampun manggihaken sederek pasamuan ing dinten menika. Saperlu sesarengan sinau lan gegiluti atur pitedah paduka ingkang kaserat wonten kitab Injil. Punapa dene lumantar pangandhinganipun Gusti Yesus Kristus. Kawula pitados bilih menika saged dados sarana kawula saestu mangertos menapa padintenan gesang, menapa sejatosipun kersa paduka. Temah saged nulodo lan ngrasuk wonten ing laku padintenan gesang bebrayan ing masyarakat. Lumantar roh lan rahipun Gusti Yesus Kristus, donga menika kawula aturaken. Amin. 11 ayat 13 sampai dengan 21. Dengan judul perikop orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Demikian sabda Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tidak sedikit orang yang saat ini atau akhir-akhir ini merasakan kecemasan. Tidak sedikit orang yang akhir-akhir ini mengalami kegalauan, menghadapi masa depan. Tidak sedikit orang merasakan ketakutan oleh sebab sakit penyakit yang datang tiba-tiba.
oleh sebab pemutusan hubungan kerja, oleh sebab situasi ekonomi yang tidak menentu, atau Bapak Ibu dan Saudara, ketika usaha dan pekerjaan kita pun tidak lagi dapat menjamin masa depan kita. Belum lagi harga-harga naik, makin banyak pengangguran, orang sulit mencari pekerjaan. Kemudian satu kata yang seringkali kita dengar yaitu di sana sini terjadi efisiensi. Hidup kita menjadi harus mengikat pinggang dengan kencang. Dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu dan Saudara, tentu saja wajar ketika kita ingin memiliki lumbung. Memiliki lumbung, memiliki penyimpanan, memiliki stok, memiliki tabungan. Kisah Injil hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana kita menyikapi berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Pertanyaan sederhana Bapak Ibu dan Saudara, kaya tersebut. Apa yang keliru dengan apa yang dilakukan oleh orang kaya tersebut? Bukan di kekayaannya Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan tidak mempersoalkan kekayaannya, tetapi orang kaya ini hidup dalam ilusi kontrol. Ketika ia merasa kalau ia punya cukup harta, dia bisa bersenang-senang. Padahal hidupnya tidak bisa dikendalikan hanya dengan hartanya. Penyakit, kematian, semua itu datang tiba-tiba. Orang kaya ini hidup dalam ilusi kontrolnya. Itu yang pertama. Perhatikan Bapak Ibu ketika orang ini mengatakan di ayatnya yang ke-18, 19. Perhatikan di sana banyak sekali kata aku akan, lumbungku, kemudian juga dikatakan di sana harta bendaku dan lain sebagainya. Dengan kata lain, orang kaya ini tidak memikirkan orang lain. Tidak sekalipun ia menyebut istri, anak, sahabat, tetangga, atau Tuhan, Sang Pemberi berkat. Semua kata-kata yang muncul di sana adalah tentang aku, lumbungku, gandumku. Dan Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan kata-kata yang sangat tajam di ayat 21. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Jadi ini bukan kritik terhadap orang-orang kaya Bapak Ibu. Tapi ini kritik terhadap orang yang mengisolasi diri dari sesamanya. Ketika ia berkata jiwaku bukan keluargaku, bukan tetanggaku, bukan gerejaku. Dia tidak berkata apa yang bisa aku lakukan dengan panen ini. Tetapi dia berkata aku akan membangun lumbung yang lebih besar untuk aku. Memang dia berpikir panjang Bapak Ibu dan Saudara, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Tapi dalam masa-masa yang sulit, semangat dan pola pikir ini muncul. Adalah sebuah kewajaran ya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain, wong diri sendiri aja gak selamat, begitu ya sederhananya. Fokus kita kemudian kepada diri sendiri, bertahan bagaimana supaya kita bisa hidup.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini tidak sedang berkata, jangan memikirkan masa depan. Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. Tuhan Yesus juga tidak menolak dan menentang kekayaan. Dia berkata, jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Allah. Karena dalam situasi yang sulit, Bapak Ibu, dalam situasi yang tidak pasti, banyak orang merasa semakin bekerja keras, maka semakin aman. Semakin banyak harta, maka semakin aman. Merasa tabungan sudah cukup, taunya besok meninggal dunia. Jadi pesannya adalah jangan mengandalkan kerja kerasmu saja, tetapi andalkan Tuhan. Karena realitas hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetap rapuh. Realitas hidup kita tetap fana. Ini adalah sebuah kritik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagi kita yang menggantungkan hidup pada kekayaan, dan juga penghiburan bagi kita yang nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa, Pak. Utang sana sini, malah punyanya banyak utangnya. Belum yang pay later itu. Tapi ada penghiburan dalam Injil hari ini. Karena yang terpenting adalah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Menjadi kaya di hadapan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan soal jumlah. Jadi kaya di hadapan Tuhan itu bukan soal jumlahnya, sudah berapa kali jadi pelayan Tuhan, sudah berapa banyak sumbangan yang diberikan pada gereja, atau perpuluhan barangkali, itu tetap penting ya Bapak Ibu, tetapi kaya di hadapan Allah adalah tentang relasi. Tentang relasi dengan Tuhan dan sesama. Karena dalam bacaan kita hari ini, kekayaan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang waktu. Betapa berharganya hidup ini, kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan, oleh karena itu pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan selalu berfokus pada kekayaan atau uang. Kekayaan juga dalam konteks bacaan ini berarti perhatian, kepedulian. Kekayaan di hadapan Allah itu berarti berbagi. Berbagi itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hanya mengurangi beban orang lain, tapi juga menyembuhkan batin kita. Pernah mendengar Bapak, Ibu, dan Saudara, perkataan Tuhan yang berbahagialah orang yang memberi. Ya, berbahagialah orang yang memberi. Memberi itu menyembuhkan hati kita dari apa? Dari rasa khawatir. Khawatir kekurangan. Khawatir kekurangan. Khawatir kehilangan. Ketika kita memberi, kita belajar untuk menyembuhkan rasa itu. Supaya tidak terlalu khawatir dan terlalu kehilangan. Saya memakai pemikiran teolog sosial yang namanya Leonardo Boff. Dia mengatakan solidaritas adalah jalan spiritual, bukan beban sosial. Jadi ketika kita memberi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar untuk tidak terlalu khawatir dan tidak merasa kehilangan. Artinya kita bergantung pada Tuhan. Hidup kita sepenuhnya, baik secara pribadi maupun sebagai gereja. Begitu juga Bapak, Ibu, dan Saudara, teks ini juga tidak menyuruh kita pasif. Kita tetap perlu bekerja, kita perlu untuk menabung, kita perlu mempersiapkan masa depan.
Tetapi Yesus berkata, jangan menyimpan untuk dirimu sendiri. Karena hidup itu lebih dari sekadar materi. Hidup ini lebih dari sekedar materi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan hanya sebatas finansial, tetapi juga rasa terhubung kita dengan orang lain. Rasa persaudaraan kita. Orang Jawa mengatakan mangan ramangan sing penting. Kumpul. Karena kalau kumpul pasti botram. Apalagi pendeta Adi datang. Pendeta Firdaus datang pasti ada makanan. Pasti dibekelin. Padahal kas lagi defisit. Tapi saya bertambah terus berat badan saya, Bapak Ibu, di sini. Saya percaya Tuhan memelihara GKP Jemaat Bandung. Amin. Jangan takut kekurangan, Bapak Ibu. Jangan menggantungkan kehidupan persekutuan di sini tuh hanya semata-mata karena finansial. Ada yang lebih besar dari itu ya Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu pemeliharaan Tuhan, keterhubungan kita sebagai jemaat, sebagai satu keluarga besar. Di luar dikatakan ekonomi tidak pasti, situasi begitu cepat berubah, tiba-tiba saja terjadi krisis, bencana, rasa takut terus dimultiplikasi oleh media, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak Ibu perhatikan kalau Bapak Ibu suka menonton TV atau berita-berita melalui internet atau media sosial, coba perhatikan yang dimultiplikasi itu adalah perasaan apa? Khawatir, takut. Pernahkah Bapak Ibu dan Saudara mendengar berita-berita yang positif melalui media-media, baik itu swasta maupun pemerintah? Kenapa yang diberitakan itu selalu yang negatif? Supaya kita dikuasai oleh rasa takut, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa dan mematikan kreativitas kita. Sehingga kita sebagai umat Tuhan melalui teks hari ini, kita diajak bukan untuk pasif. Mari kita bergerak. Mari kita menggunakan berkat dari Tuhan dengan cara yang bijaksana. Menimbun, membuat lumbung, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita bersama-sama, supaya kita tetap bisa bertahan hidup, dan yang terpenting Bapak, Ibu, dan Saudara, relasi kita tetap terjalin, dan kita menjadi kaya di hadapan Allah, bukan kaya di hadapan manusia. Amin.